Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Nur Zamrud Tauhidi dengan NIM G002481. Saya berasal dari kelompok A5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dari sistem digestifus ya, atau sistem pencernaan. Kita langsung saja. Halo semuanya. Ya, soalnya ini ada sebuah soal, saya akan membacanya. Seseorang pasien datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut yang berulang dan berpindah-pindah. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, diketahui dia tuh nyerinya pertama kali dirasakan di daerah epigastrium, lalu menjalar ke daerah umbilikus, dan terakhir terasa di daerah suprapubik. Dokter itu menduga bahwa pasien mengalami masalah pada saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dari foregut, midgut, dan hindgut. Yang pertama, sebutkan pembagian organ-organ yang termasuk dalam foregut, midgut, dan hindgut. Kedua, jelaskan pembagian suplai vaskular utama dari masing-masing bagian tersebut. Yang ketiga, sebutkan persarafan utama dari foregut, midgut, dan hindgut, serta jelaskan bagaimana nyeri visceral dapat menjalar sesuai distribusi dari saraf ini. Next. Oke, sebelumnya saya akan membahas mengenai pembagian regio dari abdomen itu sendiri. Nah, pembagian regio dari abdomen itu ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe 4 kuadran atau 9 kuadran. Kalau yang 4 kuadran itu penamaannya cukup mudah, hanya bagian kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kiri kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Hanya 4 saja. Kemudian kalau yang bagian 9 regio, itu yang pertama ada bagian yang tengah ini adalah regio epigastrium. Yang pertama itu adalah hipokondriaka dextra dan hipokondriaka sinistra. Kemudian ada bagian umbilicalis, ini bagian pusar, regio umbilicalis. Nah, kemudian sebelah kanan kirinya dextra et sinistranya itu adalah regio lumbal dextra dan lumbal sinistra. Kemudian di bawahnya adalah area hipogastrium ini epigastrium, dan ini hipogastrium. Di bagian kanan kirinya dextra et sinistra itu terdapat regio inguinalis dextra dan regio inguinalis sinistra. Next. Pembagian area organnya ada 3, foregut, midgut, dan hindgut. Untuk mempermudah saya membuatnya dalam bentuk tabel. Nah, di bagian foregut itu organnya adalah esophagus di bagian bawah, kemudian ada lambung, duodenum dari proksimalnya hingga ampulla vater, kemudian adalah hepar, terus ada vesica velia untuk empedu, ada pankreas, dan juga ada lien. Kemudian bagian midgut dia adalah duodenum dari distal, bagian distal dari ampulla vater. Ada jejunum, ileum, cecum, appendix, kolon ascendens, dan 2/3 bagian proksimal kolon transversum. Kemudian terakhir ada hindgut, organ-organnya tuh 1/3 bagian distal kolon transversum. Kemudian adalah kolon descendens, kolon sigmoid, terus ada rectum dan bagian atas dari saluran anus, analis. Next. Kemudian adalah vaskularisasinya. Nah, vaskularisasi utama dari ketiga bagian itu sendiri itu cukup mudah untuk arterinya. Nah, untuk bagian dari bagian foregut itu divaskularisasi oleh arteri celiaca. Ini arteri celiac. Bagian sini dia akan bercabang yang akan memvaskularisasi bagian foregut, organ-organ foregut. Kemudian kalau yang bagian midgut, organ-organ midgut dia itu akan divaskularisasi oleh arteri mesenterica superior.
ini mesenterika superior dan bagian sini. Nanti dia akan bercabang vaskularisasi bagian organ-organ di midgut. Kemudian kalau yang terakhir di bagian hindgut itu arteri mesenterika inferior. Ini bagian bawah sini. Maaf kepotong gambarnya. Ya cuman ada 3 itu saja. Kalau yang dari foregut tadi adalah arteri ciliaca. Kalau yang midgut itu arteri mesenterika superior. Kalau yang hindgut itu arteri mesenterika inferior. Next. Kemudian ada persarafannya. Saya juga membuat dalam bentuk tabel. Nah, kalau persarafan utama dari foregut itu, dia kalau saraf simpatisnya ada 2 saraf, simpatis dan parasimpatis. Kalau yang saraf simpatisnya itu dia tuh mulai dari nervus T6 sampai T9 melalui nervus splenicis majus. Kemudian untuk parasimpatisnya itu nervus vagus atau CN10. Kemudian kalau yang midgut itu dari saraf simpatisnya itu adalah dari nervus T10 sampai T11 melalui laser splenic nervus. Kemudian untuk yang saraf parasimpatisnya itu nervus vagus juga CN10. Jadi kebanyakan persarafan parasimpatis di bagian abdomen itu disarafi untuk parasimpatisnya melalui nervus vagus. Kemudian adalah hindgut. Untuk parasimpatisnya itu dia ada di T12 sampai L12 melalui lumbar splenic nervus. Untuk parasimpatisnya dia tuh berbeda dari 2 bagian sebelumnya, yaitu nervus pelvicus atau di cervix 2 sampai S4. Nah, kemudian karena ini persarafannya itu hanya beberapa yang kemudian dia itu menjalar ke seluruh organ di bagian foregut, midgut dan hindgutnya. Jadinya kalau misalnya ada suatu keluhan atau ada suatu rangsangan di bagian tersebut, misalnya di bagian foregut, maka dia itu bisa menjalar ke seluruh bagian lainnya selama dia itu masih berada di area foregut. Nah, ini kalau dari bagian area foregut, jalur penjalaran nyeri visceral. Nah, nyeri itu menjalar ke epigastrium karena persarafan simpatis dari dermatom T6 sampai T9. Nah, nyeri ini tuh sering dirasakan sebagai nyeri epigastrik karena lebih ada di atas dan menonjolnya itu ada di bagian regio epigastrium. Kemudian kalau yang midgut, jalur penjalaran nyeri visceralnya itu nyerinya menjalar ke regio umbilicalis atau pusar. Nah, karena persarafan simpatis dari dermatom T10 sampai T11. Nyeri ini sering dirasakan di sekitar pusar, di sekitar ya bagian regio umbilicalis. Kemudian ada hindgut. Jalur penjalaran nyerinya itu secara visceral, nyerinya menjalar ke regio suprapubik atau pelvis karena persarafan simpatis dari dermatom T12 sampai L2. Nah, nyerinya ini sering dirasakan di bagian bawah pusar. Di bagian bawah pusar berarti regio hipogastrium. Jadi selama ada suatu rangsangan yang mengenai salah satu dari ketiga bagian ini, maka nyerinya itu bisa dirasakan ke bagian-bagian lainnya seperti itu. Karena ya ini tadi pembagian sarafnya itu hanya beberapa saja untuk semua bagian organ tersebut. Oke, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.